Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan menanggapi postingan saya yang tadi pagi mengenai dakwah dari Ustadz Fatih Karim yang dimana itu menerapkan tiket dari 500.000 sampai 2 juta rupiah kepada jamaahnya. Nah, saya sangat hal-hal seperti ini sangat meresahkan sekali. Kenapa meresahkan? Bagi orang-orang yang sudah paham bahwa dakwah itu harus tidak boleh dipasang tarif, dakwah itu harus merangkul semua golongan maupun yang banyak uang ataupun golongan yang tidak punya uang. Kebetulan saya sendiri memang berasal dari orang-orang yang tidak banyak uang begitu ya, sehingga ketika melihat tarif sebesar itu, wah ini kebablasan begitu. Nah, saya sampaikan bahwa saya sudah searching semua banyak ulama di Indonesia maupun di luar negeri. Mau Ustadz Adi Hidayat, mau Ustadz Firanda, maupun Ustadz Buya Yahya. Silakan Anda searching sendiri bahwa jumhur ulama di Indonesia pun sudah mengeluarkan statement bahwa diharamkan menerapkan tarif dalam dakwah. Tarif ya di sini ya. Namun apabila seandainya panitia memberikan ganti transport, nah itu lain cerita. Jadi tidak menjelaskan berapa, tidak dipatok harganya berapa. Namun kalau panitia dengan kerelaannya memberikan transport, itu dipersilakan dengan menggunakan dalil hadis bahwa ada seorang sahabat yang mengruqyah salah satu umat muslim yang sakit karena tersengat kalajengking, termasuk sahabat yang mengajar ngaji, itu diperbolehkan menerima imbalan. Menggunakan hadis itu beda dengan menggunakan aktivitas dakwah, itu sangat berbeda. Nah, saya coba menyampaikan selain ustadz-ustadz yang tadi, ada juga dari Syekh Wahbah Zuhaili. Ini ulama klasik dari mazhab Hanafiyah. Dalam kitab Subulul Istifadah, beliau menjelaskan bahwa ini satu-satunya kitab ya yang membahas tentang dakwah, bahwa dakwah itu tidak boleh memasang tarif, karena dakwah itu memang seharusnya disupport oleh pemerintah ataupun disupport oleh negara, mau dakwah apapun itu. Jadi istilahnya kalau di mana ya, saya biasa di Tangerang lah, di sana ada memang insentif buat pengurus masjid, mereka yang mengurusin hal-hal itu biar operasionalnya bisa berjalan. Nah, saya juga mengutip dari pendapat dari ulama tarjih Muhammadiyah, Profesor Samsul Anwar, ya, yang menjelaskan bahwa dakwah itu diawali dengan niat ikhlas. Maka hindarilah aktivitas yang mengkomersil, apalagi mengkomersialisasikan dakwah. Begitu juga pendapat Kiai Haji Zulfa Mustafa dari Ketua Lajnah Basul Masail PBNU. Secara etika, beliau sampaikan dakwah tidak boleh memasang tarif, mematok harga. Nah, kalian bisa cek sendiri, saya coba cek. Dalil yang digunakan adalah surat Yusuf ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wa matas'aluhum alaihi min ajr in huwa illa zikrul lil alamin. Engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka atas hal seruanmu. Jadi Nabi Muhammad itu tidak meminta imbalan apapun ketika menyerukan dakwahnya. Begitu juga dengan dalil surat Al-Qalam ayat 46. Am tas'aluhum ajrun fahum mim maghramim musqalun, yang artinya engkau Nabi Muhammad meminta imbalan kepada mereka ataukah engkau meminta imbalan kepada mereka, yang artinya apakah ada keraguan terhadap ajaran Islam wahai Muhammad, meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang. Ya, jadi dalam ayat itu
Rasulullah sendiri diperingatkan atau diberitahu bahwa tidak boleh mengambil imbalan dalam dakwah. Kira-kira begitu. Nah, ada sedikit jawaban-jawaban atau bantahan-bantahan yang diberikan kepada saya dari para pendukung-pendukung orang yang membolehkan memasang tarif, yaitu mereka menyatakan kalau nggak diberikan tarif yang besar maka akan membludak. Maksudnya tiket ya, jadi dibikin tiket satu orang bayar 2 juta, satu orang bayar 500.000, maka akan lebih sedikit jamaahnya. Nah ini sangat logika yang salah. Karena kenapa? Justru dakwah itu menginginkan masyarakatnya membludak, membanyak, seperti itu. Kalau membludak artinya alhamdulillah syiarnya tersebar luas. Terus ada bantahan yang aneh lagi, sewa tempat kan mahal. Nah silakan kalian bisa cek. Saya sih sudah pernah aktivitas event organizer. Kalian bisa dicek di JCC ataupun di Senayan, mereka menerapkan tarif kegiatan pendidikan, kegiatan keagamaan, atau kegiatan hiburan. Nah, kegiatan hiburan, konser itu lebih mahal jauh ketika kalian mengadakan acara kegiatan pendidikan, apalagi kegiatan agama. Kegiatan agama jauh lebih murah. Jadi nggak ada alasan ya tempatnya mahal. Terus ada bantahan juga bahwa kan enakan di gedung, di hotel, makanan yang mahal dengan tarif yang mahal agar jamaahnya nyaman. Nah ini dia, ini alasan. Kenapa saya katakan alasan? Dakwah itu harus merangkul orang yang punya duit dan nggak punya duit. Sekarang pertanyaannya adalah, panitia membolehkan nggak orang-orang yang nggak beli tiket bisa masuk ke hotel tersebut? Kalau membolehkan tanpa membeli tiket boleh, saya setuju, silakan. Terus ada juga yang mengatakan daripada bayar konser mahal mendingan bayar tiket ceramah yang mahal. Nah ini berdasarkan logika doang. Rata-rata bantahan yang saya jawab itu, yang saya terima hanya berdasarkan logika. Jadi istilah daripada itu dalam Islam tidak bisa digunakan. Karena kenapa? Ketika banyak orang menggunakan istilah daripada, maka akan banyak kerusakan yang terjadi. Contohnya, saya lebih baik pacaran daripada zina. Saya lebih baik mencuri daripada merampok. Nah ini logika daripada itu adalah, kalau dalam filsafat logika itu, dia ingin menunjukkan bahwa ada yang lebih besar, kok, ada yang lebih parah kok, saya mendingan. Nah kira-kira begitu. Ada yang lebih jahat kok daripada perbuatan buruk ini. Nah, dia ingin menunjukkan bahwa ada yang lebih ringan. Nah itu nggak bisa dalam hal seperti itu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman yang mendukung tiket 2 juta rupiah itu bisa mendapatkan hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.